Menurutku buku ini adalah tutorial cara merespon segala sesuatu dengan lebih bijak dan santai. Cocok banget buat kalian yang suka overthinking maupun anxious. Halo semuanya, hari ini kita akan review buku berjudul Filosofi Teras dari Om Henry Manampiring. Sebenarnya buku ini cukup popular and very popular actually, tapi mungkin ada beberapa di antara kalian yang baru mau mencoba baca dan cari tahu kira-kira buku ini tuh take away-nya apa atau mungkin overview besarnya apa. So yeah, I made this video for you. Secara garis besar, buku ini tuh ngomongin tentang gimana caranya kita bisa lebih bijak dalam merespon sesuatu karena aware, paham kalau ada hal-hal yang emang di bawah kendali kita atau partially di bawah kendali kita dan ada yang emang beyond our control, di luar kendali kita. Sebagai contoh sederhananya ya, misalnya kalian adalah sosmed specialist, kalian udah mati-matian kerja buat naikin engagement, pakai strategi ini itu, bayar KOL ini itu, tapi ternyata tiba-tiba ada algorithm change, misalnya ya, terus akhirnya KPI-nya nggak sesuai. Nah, gimana cara kita menyikapi ini? Dengan kita paham dikotomi kendali, dengan kita paham kalau emang ada nih sesuatu yang bisa kita usahakan dan nggak bisa kita kontrol, kita bisa lebih tenang gitu at least. Kita tahu kalau kita udah berusaha sebaik mungkin. Karena ada algorithm change ini, kalau hasilnya tidak sesuai, ya udah nggak apa-apa gitu. Memang ada hal yang di luar yang kita expect, akhirnya jadi begitu hasilnya. Tapi dari sini kita bisa ngambil kayak evaluasi, mungkin nextnya bisa kita pakai strategi ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, yang digarisbawahi dari buku ini adalah mengerti dikotomi kendali bukan berarti kita jadi orang yang pasrah aja tanpa mau ngelakuin apa-apa. Justru orang yang ngerti konsep ini gitu ya, ngerti konsep ada hal yang bisa kita kendalikan, nggak bisa kita kendalikan, justru seharusnya jadi orang yang lebih optimis dan fokus pada proses gitu loh. Jadi dia bukan tipikal orang yang fokus ke hasil, tapi yang lebih semangat melakukan sesuatu karena dia paham kalau ada hal-hal yang bisa kita usahain nih. Nah, ini adalah ruang kerjanya kita di sini. Nah, yang nggak bisa kita usahain, ya udah jangan terlalu diambil pusing. Yang penting kita kerjanya di sini gitu. Yang dari aku tangkap kayak gitu ya. Oke, terus take away yang kedua yang aku suka dari buku ini itu adalah gimana cara kita merespon hal-hal yang luar kendali kita, yang mostly mungkin buruk gitu ya, dengan teknik STAR, Stop, Think, Assess, and React. Contoh, misalnya kalian ada nih ketemu sama teman lama nggak ketemu, terus tiba-tiba ketemu lagi, terus kalian dibilang kalian gendutan. Nah, instead of kalian langsung bereaksi buruk gitu ya, bereaksi marah kayak apa sih baru ketemu ngomongin kayak gini-gini, julid banget gitu ya. Mungkin kita bisa stop dulu dan think, apakah yang dia omongin itu benar. Kalau memang menurut kita nggak gendutan, ya udah santai aja gitu. Nggak usah terlalu kayak merespon. Kita usahain jangan terlalu merespon negatif gitu, karena mungkin bisa aja mereka melihat kita gendutan karena lama nggak ngelihat. Possibility satu kan ada, ya kan? Yang kedua, mungkin standar gendut mereka itu beda sama standar gendut kita. Mungkin menurut kita ini ideal, tapi menurut mereka gendut kan kita nggak tahu gitu. Jadi kalau memang menurut kalian nggak kayak gitu, ya udah slow aja, coba untuk slow gitu. Baru nanti kalian habis di thinking, assess, baru react tadi. Jadi nggak langsung mendengar langsung react. Jadi kita kayak memberi jeda dulu untuk mereaksi sesuatu gitu. In my case, it helps me a lot ya. Jadi aku lebih slow gitu loh menghadapin banyak hal, especially kalau di kerjaan aku kan aku banyak menghadapi hal-hal seputar feedback dan lain sebagainya. Dan dengan sadar soal ini tuh aku bisa lebih slow aja. Misalkan dibilang, oh ini kok kayak gini. Instead of kita bilang, ini bawel banget, ini gini gitu. Kita bisa bilang, oh emang iya ya salahnya di sini. Oh iya ternyata saya di sini. Bisa, kalau kita yang salah kita bisa evaluasi. Kita bisa jadi lebih baik lagi malahan. Justru kita harus thank you sama orang yang bilang kayak gitu ke kita, karena mau mereaksi kita dengan cuma-cuma. That's the logic gitu loh. And also, ini satu hal yang aku sebenarnya bukan dari buku ini, tapi dari podcast lainnya. Aku pernah dengar seseorang bilang seperti ini.
Gak ada yang bisa nyakitin kalian kecuali diri kalian sendiri. Jadi kalau misalkan kalian menginterpretasikan sesuatu itu buruk, it will hurt you, beneran hurt you itu. Tapi kalau kalian menginterpretasikan sesuatu itu baik, kalian mikir, oh, it doesn't hurt me, then it won't hurt you. Gak ada yang bisa nyakitin diri kalian kecuali kalian sendiri. That's fact. Kalau kata Seneca dalam buku ini, dalam kutipannya itu dibilang kalau we suffer more in imagination than in reality, which is true. Sometimes kita too much aja kayak reacting something, which actually dia nggak akan menjadi negatif ketika kita nggak anggap negatif. Dia kan netral kan, segala sesuatu tuh netral. Tapi kalau misalkan kita anggap something is negative, then it's negative. But if we think if something is positive, then it is positive. So just depend on how we interpret them. Konsep selanjutnya yang aku suka adalah buku ini membahas soal detachment. Jadi detachment itu adalah konsep dimana kita nggak seharusnya attach sama hal-hal yang bersifat duniawi. Misalnya kayak partner, kekayaan, even kayak pekerjaan, uang gitu. Bukan maksudnya kita nggak butuh barang-barang ini, semua ini kita butuh buat bertahan hidup, tapi hanya sekadarnya saja gitu. Kita mencari uang, kita bekerja, kayak okay, I do it for living gitu aja gitu, bukan jadi sumber kebahagiaan. Karena kalau misalkan itu jadi sumber kebahagiaan, ketika kita kehilangan ini, kita kayak akan sangat-sangat menderita gitu. Jadi bukan berarti maksudnya kita nggak perlu, kita perlu, tapi jangan detach aja. Karena mungkin bisa jadi suatu hari apa yang kita punya sekarang hilang, mungkin partner, mungkin kekayaan, mungkin pekerjaan gitu. Tapi kalau aku personally ya, selama kita punya Tuhan gitu ya, kita akan selalu percaya kalau everything will be okay gitu. Karena bukan benda-benda ini yang jadi sumber kebahagiaan kita. Gimana kita bisa selalu bersyukur aja sama apa yang Tuhan kasih. That's sumber kebahagiaan kita gitu. Dengan tentunya usaha-usaha tadi ya, bukan yang cuman kayak pasrah. Sebenarnya menurutku buku ini tuh mengandung kayak ribuan take away yang bisa kita ambil biar kita bisa lebih mindful, nggak gampang anxious, nggak gampang overthinking. Cuman kalau dibahas dalam satu video nggak akan cukup gitu. Tapi so far yang aku tangkep kayak 3 take away besar yang aku dapat dari buku ini dan it relates aja sama kehidupan aku, relevan ke kehidupan aku, itu adalah 3 poin tadi. Detach sama hal-hal duniawi, terus jangan terlalu overreacting, gak usah terlalu lebay, kayak oke lah, what people say, orang akan ngomongin apa yang mereka omongin gitu, yang mereka pengen omongin, so ya udah aja gitu, terserah mereka. Sama yang satu lagi, ngerti soal dikotomi kendali tuh. So yeah, I think that's all that I can say about this book. So far this is like 10 out of 10. Sangat recommended buat kalian yang mungkin lagi ada di fase-fase anxious, karena I know everything is chaotic right now. Ya kita hanya bisa berdoa semoga kita bisa diberi kekuatan buat lebih bisa bertahan lah di kondisi saat ini. Tapi at least lah di tengah dunia yang sangat-sangat chaotic ini, yang bisa kita atur hanya tubuh kita sendiri gitu. So ya, ketika nggak ada tempat aman di luar, at least tubuh kita seharusnya jadi tempat yang paling aman buat kita. Jadi jangan sering-sering anxious, jangan sering-sering overthinking. Just think that everything will be okay, gitu aja. Okay? So thank you for your attention and thank you for watching. See you.